Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channelnya Tablet Mata Hati. Di depan ini ada beberapa lukisan. Kami saat ini sedang berada di wilayah Dinoyo ya pemirsa, Dinoyo Kota Malang. Tentunya bertanya-tanya ini di studio lukis, dan tidak sembarangan ya pemirsa, ini studio lukisnya ini. Yang kami kunjungi ini adalah beliau dokter Bu Alfa ya. Selain pegiat macam-macam ini, olahraga, juga seni, dan sebagai spesialis dokter mata. Yang kami akan tunjukkan ke pemirsa bahwa hobinya sebagai seorang pelukis, beberapa karyanya itu untuk lelang, salah satunya donasi ke Palestina beberapa waktu lalu. Nah, pemirsa, kita sapa dulu beliau. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Oke. Bu dokter, ini sedang apa ini Bu dokter? Santai membuat lukisan terbaru atau bagaimana Ibu? Ini saya lagi bikin sketch sebenarnya. Saya juga kembali lagi ke medium akrilik, karena dulu saya sempat akrilik, nyoba oil painting juga, sculpture painting juga, lalu saya coba latihan watercolor, terus ini saya coba lagi kembali ke akrilik. Dan ya, saya suka semua medium asalkan semua bisa digunakan untuk berkarya gitu. Yeah. Bu, sejak kapan Bu jenengan kok hobi begini nih Bu? Sebenarnya saya dari kecil sudah suka menggambar, ya, terus mulai melukisnya itu semenjak saya program pendidikan dokter spesialis itu, karena untuk relaksasi ya, karena kalau tugas banyak menumpuk itu cukup berat gitu di pikiran, jadi saya coba-coba melukis sedikit-sedikit. Dulu masih nyoba pakai akrilik dan kanvasnya juga kanvas yang kecil-kecil gitu, lalu sering saya bagikan ke teman-teman gitu. Setelah itu ternyata apresiasi teman-teman tuh senang gitu ya, jadi saya jadi tertantang untuk belajar medium yang lain seperti oil, sculpture, juga watercolor, selain juga akrilik Gitu. Nah dokter, mulai jenengan awal itu dokter ya, sampai sekarang ini sudah menghasilkan berapa karya? Waduh, berapa Kira-kira? Ya? Banyak yang saya bagikan ke teman-teman aja, mungkin sudah lebih dari 10 ya, yang buat sahabat-sahabat saya gitu. Kebetulan sahabat saya itu yang paling mendukung saya dalam susah dan senang, jadi saya sering bagi-bagi gitu. Kalau saya tulis, oh ini kayaknya cocok buat teman saya yang mana gitu, karakternya saya berikan. Jadi itu aja udah 10, lalu ada juga yang minta, teman-teman minta. Itu dulu masih akrilik saya Pak. Ini saya masih nyimpan beberapa akrilik saya. Yang ini karena saya simpan sendiri karena maknanya sangat romantis menurut saya. Ini kan lukisan bunga matahari dan bunga hydrangea gitu. Artinya apa ini? Oh, atau judulnya ini? Ini ya, maksudnya ini kan bertentangan ya. Kalau matahari itu dia lebih powerful gitu ya, lebih apa, lebih besar, bunganya lebih gede gitu ya, dan selalu memberi semangat gitu ya. Sementara hydrangea itu yang kayak menenangkan gitu ya. Itu menurut saya itu kombinasi yang sangat romantis ya, seperti saya dengan suami gitu. Melambangkan hubungan kami gitu, yang saling melengkapi. Saya simpan sendiri. Ya. Terus ada lagi dok mungkin yang istimewa bagi? Mungkin saya setiap kali ada ide saya langsung menuangkan ya. Jadi kayak itu ada 4 musim
sebuah pohon yang melambangkan 4 musim. Saya gambar dalam 4 kanvas yang berbeda. Itu juga. Ini judulnya 4 musim ya? Iya, itu juga. Jadi ternyata ada semi dari yang tanaman kecil dia jadi besar, berbunga, akan gugur ya. Sementara itu kan melambangkan hidup kita itu ya, tidak abadi. Ya. Semuanya itu mulai dari kita bayi sampai kita meninggal itu adalah sebuah circle of life. Circle of life, 4 musim gitu Dok ya? Ya. Jadi saya melihatnya seperti itu. Terus ini juga awal saya belajar watercolor. Ini saya belajar ke salah seorang guru saya, ini watercolor. Ini karya saya pertama. Karya pertama. Judulnya apa? Ini kayaknya winter gitu ya, tentang winter, tapi saya lupa dulu ini tentang winter. Saya lagi latihan. Saya juga bawahnya itu lagi latihan. Nah yang di atas itu saya juga berlatih untuk watercolor. Ini dari Ekaterina, saya belajar ke master watercolor dari Itali, Belarus ya, ini juga dari Igor, suaminya juga melatih saya di komunitas Indonesian Watercolor Society ya. Terus ini adalah latihan saya sih, dengan para master itu yang luar biasa, sangat membuka wawasan ya. Jadi memang kita tidak boleh berhenti belajar ya. Dok, oh iya, ini saya sedikit lagi Pak. Ya. Ini yang atas ini kan bentuknya sculpture ya, jadi kayak kalau dipegang tuh kayak ini, kayak apa, kayak semen Pak. Ini saya belajar dari master sculpture ya? Iya, jadi kayak patung, tapi saya kan di Islam nggak boleh makhluk hidup ya, jadi saya bunga, lebih banyak bunga. Ini dia kalau dilempar nggak akan pecah. Oh ini yang sculpture tadi itu ya? Itu dari guru saya dari Rusia. Pemirsa, gurunya dari Rusia pemirsa ya, sculpture ini. Jadi masih ada kaitannya dengan Putin ya? Oh iya, itu sebelum masa Putin itu ya. Iya. Aduh, semoga beliau sehat dan selamat lah di sana. Iya ya. Ya. Nah, sering mana Dok? Jenengan ini sculptor ini atau yang biasa? Saya kemarin itu, saya memang gitu, kalau lagi suka akrilik, saya akrilik terus selama beberapa minggu. Lalu kalau sculpture, saya sculpture terus beberapa minggu. Nah kalau ini watercolor itu saya sekitar 2 tahun ini watercolor. Iya. Watercolor karena ternyata teknik watercolor itu lebih sulit. Jadi rupanya memang harus belajarnya lebih banyak. Ya. Dokter, jenengan ini kan selain melukis untuk koleksi pribadi, itu juga koleksi jenengan lukis secara ada momentum tertentu seperti kemarin di Palestina, terus hasil dari lelang itu diberikan disedekahkan ke lazisme, itu jarang nggak seniman yang model seperti jenengan ini? Mungkin apa motivasinya ini apa ya? Ya yang pertama pasti ya adalah kita kan punya kewajiban ke saudara-saudara kita di Palestina, itu punya kewajiban untuk membantu perjuangan. Yang penting itu karena mereka lah penjaga ya, istilahnya penjaga dari salah satu masjid utama umat Islam. Begitu mereka yang menjaga Al-Aqsa, kita punya kewajiban. Nah sementara ini apa yang bisa kita berikan dari keahlian kita sendiri. Jadi kesuksesan itu bukanlah kita meraih sesuatu, tapi bagaimana kita berbagi sesuatu kan begitu kan. Jadi yang pertama itu motivasinya, saya selalu mencari cara supaya bisa membantu. Nah, yang kedua, saya suka melukis, tapi saya tidak terlalu suka menyimpan itu sebenarnya. Jadi memang sebisa mungkin karya saya itu saya bagi-bagi. Nah,
Kalau ke Palestina, selain dengan saya ternyata banyak yang berminat ya. Saya jual sampai ada yang saya lelang itu sampai 10 juta satu lukisan. Itu ternyata sangat apresiat sekali mereka terhadap karya itu dan sangat ingin membantu Palestina. Jadi selain saya suka melukisnya, ternyata ada yang menyukai dan bisa memasang di rumahnya atau di kantornya, dan uangnya bisa digunakan untuk perjuangan saudara-saudara di sana. Jadi dua motivasi inilah yang membuat saya ingin berbagi terus, apapun itu yang bisa saya bagi, insya Allah segera dibagi ya. Kayak begini ini saya mencari juga orang siapa ya kira-kira cocok dengan lukisan ini gitu, karena saya nggak terlalu suka nyimpen lukisan. Ya sudah dipasang begini, tapi ya sudah mau dikasih ditaruh mana lagi kan nggak cukup tempatnya. Pemirsa, Bu Dr. Alfa ini beberapa waktu lalu melelang lukisan Palestinanya, itu hasil lelangnya disedekahkan ke Lazismu ya pemirsa? Iya, melalui Lazismu. Jadi bisa mungkin karena saya memang di UMM ya, kemudian Malang, mengajar di FK, sebisa mungkin saya salurkan semuanya melalui Lazismu. Bu Dokter, jenengan itu sekali melukis minimal butuh waktu berapa ya? Biasanya yang paling cepat atau mungkin ada yang paling lama? Saya paling cepat itu, saya pernah melukis itu hanya waktu seperempat jam pernah. Saya juga pernah melukis 1 minggu juga pernah. Jadi itu tergantung mood dan objek lukisannya. Kalau lukisannya sulit tingkatnya atau seperti watercolor ini, dia harus dilakukan brushing ulang ya, harus diulang. Jadi kalau kering, tunggu kering, nanti diulang lagi, diulang lapisannya berlapis-lapis, itu bisa agak lama, 1-3 hari. Kalau oil itu lebih lama karena detailsnya butuh waktu lebih lama. Iya. Pernah nggak Bu jenengan melukis terus ada tokoh yang tertarik untuk ini lukisannya? Tokoh ya? Ya. Tokoh itu gimana Pak? Misalnya pernah dulu kami ini juga ini ada pelukis terus dikirimkan ke Raja Salman begitu Bu. Pernah juga ada kan dulu seperti itu. Mungkin ini tokoh Muhammadiyah atau tokoh kesehatan begitu Bu. Kalau setahu saya dulu salah satu lelang saya itu dibeli oleh ketuanya Bulan Sabit Merah ya. Oh, iya. Lelangnya. Jadi sudah dimenangkan lelang oleh seseorang, ternyata beliaunya tertarik, jadi dibeli ulang begitu. Nah, itu jadi harganya bisa meningkat berkali lipat begitu. Begitu ya. Itu saja sih mungkin, kalau yang para tokoh yang sampai Raja Salman belum. Nanti bisa dikirimkan Bu. Oh ya mungkin ya, jadi bisa kita dikirimkan. mungkin donasi lebih besar untuk Palestina atau untuk perjuangan pendidikan Muhammadiyah ya. Iya betul. Jadi Bu, jenengan ini ada nggak Bu? Atau siswa yang belajar ke jenengan ini Bu? Untuk lukis ini? Saya belum pede Pak, banyak yang minta jadi saya jadi gurunya. Teman-teman dan saya juga di IG itu kan saya sering posting, itu banyak yang saya minta diajarin sculpture atau watercolor, itu pada minta diajarin, tapi saya belum pede untuk mengajari seseorang karena saya sendiri merasa ya masih butuh banyak belajar gitu Pak. Iya Bu. Ya mungkin nantilah kalau saya sudah tersertifikasi mungkin gitu. Jadi bisalah saya mungkin mengajarkan, tapi saat ini masih belum. Ya. Dalam 1 bulan jenengan atau bisa menghasilkan berapa karya Bu? Atau kalau lagi rajin itu sehari bisa 3 lukisan lebih Pak, kalau lagi rajin ya. Kalau lagi moodnya enggak keluar ya bulan-bulan ya enggak melukis gitu Pak. Jadi memang pelukis itu tergantung mood. Makanya saya kalau ada pesanan lukisan saya nggak mau menerima karena takutnya pada saat saya tidak mood hasilnya tidak maksimal. Jadi mending saya melukis, beliau tertarik, monggo kalau mau dibawa. Jadi
daripada saya dipaksa melukis sesuatu yang tidak mood untuk saya lukis, jadinya nggak bagus nanti. Jadi sedekah lukisan ini. Iya, makanya saya lebih itu aja supaya nanti langgeng sampai surga ya Pak ya, lukisan saya. Gitu. Iya, kalau cuma di dunia aja buat apa? Jadi sampah. Nah ini dulu belajar dengan ini selain dari para guru yang profesional tersebut, dulu otodidak atau bagaimana Bu? Kok tiba-tiba seneng nulis gitu? Ya saya otodidak Pak. Jadi bapak saya suka melukis juga, tapi medianya dulu arang kalau nggak salah bapak itu. Pakai arang atau apa ya, saya juga kurang tahu masih kecil. Eyang saya itu juga suka menggambar wayang ya. Jadi eyang kungkung saya itu yang dari Blitar suka bikin wayang. Ya. Beliau seorang polisi, ya, tapi punya hobi seperti itu. Bapak saya juga. Padahal itu dari garis ibu kalau bapak, kalau eyang itu dari garis ibu. Kalau bapak saya kan beda garisnya, jadi dari dua bapak dan ibu sebenarnya sudah ada darah melukis. Iya. Ya. Jadi gitu pemirsa ya. Iya. Ternyata ini bakatnya kan genetika pemirsa ya. Ada genetiknya. Bukan hanya penyakit pemirsa ya. Oh, iya, betul. Jadi bakat juga seperti itu. Nah, Bu Dokter ini kan jenengan ini sebagai salah satu perempuan inspirator kan begitu ya. Masya Allah. Karena sudah banyak lukisan yang diberikan dalam tanda kutip disedekahkan itu, terus juga bikin lukisan hasilnya dilelang diberikan ke lembaga amil zakat sedekah kan begitu. Nah, apa Bu? Mungkin ada pesan-pesan ke pemirsanya Mata Hati ini supaya bisa setidak-tidaknya mengadaptasi lah apa yang kebaikan-kebaikan yang bisa di khairunas anfa'uhum linnas itu. Ngoten. Mungkin pesan saya untuk teman-teman yang mungkin punya apa ya keahlian lain dibanding selain profesi. Yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan kemampuan kita, jadi tidak segan untuk belajar. Jadi kadang orang kalau sudah merasa sudah bisa tidak mau belajar gitu ya. Nah itu jadi selalu merasa kurang, selalu merasa tidak bisa. Jadi hasrat untuk belajar itu membara terus. Yang kedua adalah kita harus berpikir cerdas. Maksudnya berpikir cerdas itu adalah kita tidak hanya memikirkan dunia saja, dimana kita akan ada hidup yang lebih panjang yaitu di akhirat. Jadi kita kalau kita mencintai sesuatu, kita usahakan itu ikut ke akhirat kan begitu. Seperti kita suka melukis, kita suka lukisan. Bagaimana caranya supaya lukisan ini sampai ke akhirat nanti bersama kita? Bagaimana caranya? Ya dengan kita menggunakan dia di jalan yang benar, gitu, dengan cara yang benar. Kita sedekahkan misalnya, kita gunakan untuk lelang untuk sosial, kebaikan, seperti itu. Jadi kalau misalnya keahliannya menjahit, ya dicari bagaimana pakaian yang saya jahit ini bisa sampai ke akhirat nanti. Nah itu. Jadi pikiran kita harus cerdas, ya, karena kita sama Allah dianugerahi kemampuan melebihi, misalnya selain profesi guru, misalnya kita juga ternyata pandai menjahit. Nah jadi sama Allah diberi kelebihan seperti itu, kita harus melanggengkan sampai ke akhirat. Nah, itu tadi nih pemirsa pesan bijak dari Bu Dr. Alfa ini. Semoga menginspirasi kita semua bahwa apa yang kita kerjakan di dunia ini kalau bisa juga kita bawa ke akhirat. Jadi itu pemirsa. Terima kasih Bu Dokter waktunya serta ilmunya ya. Sebagai inspirasi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.